kan? Mantap. Nah, pompa lagi. Semangat, semangat. GT. Strike. Strike. Dia tekan ke bawah. Perjalanan kali ini membawa saya ke Sabang, sebuah pulau kecil di ujung barat Indonesia yang menyimpan keindahan luar biasa. Bang Wahyu. Bang Badut. Nah, ini dia nih yang bakal nganterin kita mancing nih, Bang Wahyu namanya. Langsung berangkat kita, Bang. Langsung berangkat kalau udah siap. Bola kami. Hah? Mau mancing. Bola kami. Iya. Siapa nih boleh kok minta-minta ikut kita mancing? Yang mau sewa pedal ini. Mau minta ikut. Gimana? Boleh? Nah, Strikeback Mania. Ada 2 orang, tapi saya belum kenal nih. Namanya siapa? Lupa. Fadlon. Marsya. Fadlon. Berangkat, yuk. Berangkat. Dari Sabang, perjalanan saya pun berlanjut menuju Pulau Rondo, pulau terluar Indonesia di bagian barat. Tak hanya ada teman baru, Ulfa dan Marsha, tapi ada juga angler cilik, Hasan, yang ikut beramaikan. Wah, makin seru nih pastinya. Setelah menempuh perjalanan 3 jam, akhirnya kami sampai di Rondo. Kami pun tak mau menyiapkan kesempatan untuk segera memancing. Nah, ini sambil saya popping, ini cewek-cewek lagi siap-siap buat mancing dasar nih. Spotnya nggak jauh. Buat mancing dasar kita cuma geser beberapa puluh meter aja. Jadi sambil nunggu mereka siap-siap, saya mau lempar-lempar popper lagi. Mudah-mudahan ada isinya. Saya dan Wahyu langsung melempar umpan popper. Benar saja, strike! Sang predator sungguh agresif. Dilihat dari tarikannya, nampaknya size ikan cukup besar. Oke lah. Ini kita mancing di pulau paling barat Indonesia. Pulau Rondo namanya. 0 kilometernya Indonesia. Baru nyampe Bang Wahyu lempar. Pertama lempar langsung strike. Oh, narik lagi dia tuh. Wah. Oh, narik lagi dia tuh. Wah. Terus. Iya, belum rezeki. Kena karang ya, Bang? Kayaknya ya. Karang. Itu dia biasanya ada karang dangkal, jadi ikannya masuk ke PE10, meledak. Kayaknya kena ke karang. Memancing dengan teknik popping paling efektif dilakukan saat arus bergerak, yaitu pada fase air mulai pasang atau surut. Nah, ini kondisi arusnya ini lagi bagus-bagusnya nih kalau kita popping. Kelihatan tuh kan? Dia kayak bergelombang kecil, itu artinya harus di bawah lagi kencang. Di bawah ini ada karang, jadi saya mau lempar ke sana. Biasa GT itu suka nunggu di kepala arusnya. Oke, mudah-mudahan ada isinya ya. Baru beberapa saat saya memainkan umpan popper, tiba-tiba sambaran keras langsung terjadi. Strike! Strike! Seekor ikan besar langsung menerkam umpan saya dengan sangat agresif. Tuh, GT. Akhirnya, udah ini berhasil naik ya. Tadi kan lihat tuh, bisa ke bawah nih kalau kuda-kuda nggak kuat. Tarikannya benar-benar luar biasa. Saya langsung dibuat kewalahan menghadapi monster yang satu Nah, ini ini. tadi disambar kayaknya. Baru lempar, mungkin 50-an meter. 2 kali disentak, langsung di makanan ini udah. Dia tekan ke bawah. Fix 15 kilo Dia up. tekan ke bawah. 15 kilo up. Ya, ini yang paling susah nih. Kalau GT udah tekan ke bawah gini, dekat perahu. Ikan terus menekan ke bawah, sementara saya berusaha menjaga tekanan agar tidak kehilangan momen. Ini kalau misalnya
Kita ngos-ngosan gini bisa lebih cepat capeknya. Jangan tekan terus. Wow, pinggang saya. Pinggang saya sayang. Istirahat dulu ya. Biasa. Mantap ikannya. Pertarungan pun berlangsung cukup lama. Hampir 20 menit saya harus bergelut meladeni ikan. Hingga akhirnya ikan mulai kehabisan tenaga dan berhasil ke permukaan. Fix 20 kilo up. Ya, seekor Giant Trevally berwarna hitam atau Black GT menjadi lawan tangguh saya kali ini. Awas beneran. Oh, strike back mania. Black GT, Pulau Rondo, pulau paling barat Indonesia, Aceh. Karena konservasinya udah lumayan, maksudnya illegal fishing udah berkurang jauh di sini. Jadi sekarang mama GT udah ngumpul lagi di sini. Ukurannya pun luar biasa. Diperkirakan beratnya di atas 25 kg. Besar banget, ikan apa nih bang? Ini namanya kalau bahasa Aceh ikan gerpo. Oh iya, kalau Bahasa pemancing namanya Giant Trevally atau ikan wow, GT. luar biasa ya. Besar banget, ada cintanya. Abang udah capek nih. Udah capek Nanti ya? habis ini kalau strike lagi siapa yang menarik? Masih dong, masih ada jago dia. Bonek tadi. Atau ganti-gantian aja. Boleh. Mancing mania strike back. Mantap. Saking dahsyatnya tenaga ikan GT yang saya dapatkan ini, sampai-sampai popper saya babak belur dibuatnya. Nih, poppernya hancur. Yang tengahnya ketelan sama dia nih. Tuh. Swivelnya gagal bertahan di Rondo. Kemarin terakhir saya pakai ini di Maluku. Dia berhasil bertahan, tapi ke Rondo dia harus dimuseumkan. Mantap memang. Umpan popper yang dimainkan Wahyu terus menimbulkan cipratan di permukaan. Hingga tiba-tiba sambaran keras pun terjadi. Strike! Mantap Bang Wahyu. Ada cintanya. Dapat di sini sambarannya. Woi, mantap Bang Wahyu. Seekor ikan langsung menerkam umpan dengan sangat agresif. Tuh Bang Wahyu strike lagi. Mudah-mudahan kali ini nggak putus lagi ya Bang. Oh, apa nih poppingnya? Kita bikin double strike. Wahyu pun langsung memberikan perlawanan menghadapi tarikan kuat dari ikan. Sementara ikan terus berusaha melepaskan diri dari kail. Perlahan seekor Giant Trevally kembali terlihat di permukaan. Mantap Wahyu! Giant Trevally. Giant Trevally ada cintanya ya. Mantap ya Bang. Bisa diputus. Ini yang kedua strike-nya. Kayaknya ini berhasil naik mudah-mudahan. Ini ikan udah kelihatan. Namun malapetaka terjadi. Leadernya ini. Angkat leader aja nggak apa bang. Kuat dua mata tuh nak. Yuk. Apa bang? Angkat. Terus. Apa bang? Angkat. Terus. Aduh. Auto release. Mantap. Oke. Anjing mana strike back. Mantap. Lagi-lagi masih belum rezekinya Wahyu ya. Padahal sudah sedikit lagi berhasil naik ke perahu. Setelah beberapa kali sambaran terjadi, kali ini suasana mulai sedikit tenang. Aktivitas ikan di permukaan pun terlihat mulai berkurang dan teknik popping tak seaktif sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, saya pun mencoba mengganti strategi dengan teknik jigging. Momen ini sekaligus saya manfaatkan untuk mengajari Ulfa dan Marsha yang baru pertama kali mencoba mancing. Jadi jigging itu mancingnya pakai umpan timah, diturunin sampai dasar. Ini saya mau ngajarin Marsha sama Ulfa juga kebetulan. Sebelumnya kalian udah pernah jigging? Belum, kami biasanya mancingnya manual. Mancing dengan teknik jigging memang tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi dari semangatnya, saya yakin mereka bisa. Jadi diturunin sampai ke dasar, terus dikocok ke atas pelan-pelan sampai ikannya nyambar. Jadi gampang sebenarnya. Yang penting jangan nyangkut aja.
Sampai ke dasar, tutup, langsung diangkat pelan-pelan. Oke, sampai ikannya nyambar. Kita coba ya. Ya, dari sinilah keseruan baru dimulai. Belajar, mencoba, dan menikmati setiap proses dalam memancing. Tapi sepertinya mereka mulai terlihat kelelahan. Apalagi tidak adanya sambaran. Jadi lebih milih jigging atau dasaran nih? Dasaran. Dasaran ya. Karena jigging lebih capek ya. Iya. Karena keduanya masih pemula, sekarang kita ganti teknik memancingnya dengan dasaran. Sebelum kita mancing, kita pasang umpannya dulu ya guys. Ini umpannya cumi-cumi. Sekarang kita coba dulu ya. Semoga ada cintanya. Kita lihat apakah keduanya cukup beruntung untuk mendapatkan ikan. Umpan jig yang dimainkan Hasan terus turun naik di dalam air, mengikuti arah arus. Bocah kecil ini terlihat cukup piawai memainkan teknik jigging. Hingga tiba-tiba, fish on! Hasan langsung berusaha mengontrol pirantinya, sambil terus menggulung senar dengan penuh semangat. Strike! Oh, gimana tarikannya? Mantap. Oh, lihat nih. Kecil-kecil dia udah jago mancing. Ini jigging lagi dia nih. Pakai jig berapa tadi, San? 60 gram. 60 gram. Oh, PI berapa? P1. PI 1. Oh, jadi nih dia pakai piranti yang kecil, jadi nggak bisa maksa ikannya untuk naik. Tuh, lihat tekniknya tuh. Bukan kaleng-kaleng nih. Terlihat seekor bluefin trevally berhasil naik berkat kepiawaian Hasan. Ikan ini dikenal memiliki kecepatan dan agresivitas yang tinggi saat memburu mangsa. Tentu untuk bisa menaikkannya butuh perjuangan. Mantap Hasan! Dapat bluefin. Mantap. Ini yang di belakang nggak bisa mancing ini, San. Ini ada dua orang nih. Dari tadi nggak dapat dia. Di bawah ikannya. Oke. Ikannya di bawah bukan di atas. Oke, mancing manis strike back. Mantap. Umpan yang diturunkan Marsha berhasil menyentuh dasar, mencoba menggoda ikan yang berada di bawah. Akhirnya Marsha mendapatkan tarikan. Strike! Ia mulai menggulung senar meski sempat terhenti oleh perlawanan dari bawah. Tak terlalu lama, posisi ikan mulai terangkat dan mendekat ke permukaan. Kayaknya nih ulpa yang nggak bisa mancing nih. Oke, ke tempat saya. Oh, kerapu ternyata. Lumayan. Terlihat jelas seekor kerapu merah berhasil ia taklukkan. Wajah bahagia pun tak bisa ditutupi. Sebuah pengalaman pertama yang langsung berkesan. Namanya ikan apa? Kerapu. Warna? Merah. Orange ini, bukan merah. Oh ya, orange. Ya kan? Nah, ini dia ikan yang hidup di karang, dia suka nyergap mangsa. Dia tadi kebetulan nyergap umpannya Marsha. Gimana rasanya? Mantap. Kuning. Sana. Uning. Bawah uning. Cari lagi ya? Ya. Oke, mancing manis strike back. Mantap. Di tengah aktivitas memancing, tiba-tiba perhatian saya teralih ke permukaan laut. Terlihat sekumpulan lumba-lumba mulai muncul dan bermain di sekitar perahu. Ini lautnya lagi teduh. Jadi gampang kita lihat lumba itu. Kayak sirip. Bisa sekitar 20-30 ekor. Gerakannya yang lincah seakan ikut menemani perjalanan kami hari ini. Momen langka ini tentu jadi pengalaman yang tak terlupakan di tengah aktivitas memancing kami. Mantap! Setelah serangkaian aktivitas memancing, kami pun menyempatkan waktu untuk beristirahat di pinggir pantai. Suasana tenang dengan hamparan pasir dan debur ombak menjadi tempat yang pas untuk menikmati hasil tangkapan. Sekarang kita mau bakar ikan bluefin trevally ini. Ini si Hasan yang dapat nih. Nah, ini kebetulan bumbunya udah, kami bawa bumbu yang jadi nih. Ini sekarang ikannya udah dibersihin. Waduh, tapi baranya belum jadi nih, agak berasap dikit. Tapi nggak apa-apa kan, nggak mengganggu penglihatan. Ini Marsha mau bikinin sambal kecap. Saya nyiapin ikannya. Langsung aja yuk, biar cepet. Cabai rawit dan bawang yang dihaluskan menjadi pelengkap sederhana yang siap menambah cita rasa. Jadi bluefin ini salah satu
ikan trevally yang dagingnya itu enak, apalagi ukurannya masih segini nih. Kita biasa bilang ini table size, memang lagi manis-manisnya dia buat dimakan. Mantap. Ikan dibumbui dengan racikan yang sudah kami siapkan, lalu dibakar di atas bara api. Mengolah ikan dengan cara dibakar menjadi salah satu pilihan yang cukup baik untuk dikonsumsi. Selain praktis, proses pembakaran juga tidak memerlukan banyak minyak, sehingga lebih rendah lemak tambahan. Ini bluefin trevally-nya udah matang. Sekarang waktunya kita makan. Nah, ini nih. Kalau di sini namanya ikan rangguran ya, Bang? Langguran. Oh, dagingnya enak. Ayo, Bang, langsung dimakan, Bang. Oke. Ini kecapnya juga udah disiapin sama Marsha. Pokoknya kepala bagian aku ya. Oh, Bang Wahyu booking kepala. Kepalanya Oke, ya. kita serahkan dulu kepada pemandunya nih, kepala. Ini, Bang, silakan, Bang. Oke. Ikan seperti bluefin trevally diketahui memiliki kandungan protein yang tinggi, serta kaya akan omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung. Namun, proses pembakaran juga perlu diperhatikan agar ikan tidak terlalu hangus. Karena bagian yang terbakar berlebih dapat mengurangi kualitas gizi dan kurang baik bagi kesehatan. Nah, ini kalau ikan bluefin trevally, seperti yang saya bilang di awal tadi, salah satu trevally yang dagingnya paling enak, ada manis-manisnya ya, Bang? Iya, Bang. Sama bumbunya racikan Marsha nih, luar biasa. Kita makan di pantai, di Sabang nih, santai banget deh kepanjangannya. Kalian harus cobain nih, ke pulau paling barat Indonesia. Ini kita lagi menikmati, mau ngabisin dulu, kita mau lanjut lagi. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Masih di daerah Aceh, tepatnya di Pulau Rondo. Saya kembali mengeksplor potensi yang ada di sini. Popper kembali dimainkan, dan sambaran keras pun terjadi di permukaan. Ya, Popper Wahyu berhasil menggoda predator. Strike! Wahyu strike! Wahyu langsung terlibat pertarungan, menghadapi tarikan ikan yang cukup kuat. Mudah-mudahan landed. Saya yang juga sedang memainkan popper, tiba-tiba ikut mendapat sambaran. Tapi saya yang Double strike! Double strike. double strike! Kami berdua sama-sama berusaha mengendalikan ikan, sambil terus berpindah posisi di atas perahu. Ayo, Bang, bikin triple strike! Hal ini dilakukan agar senar tidak saling bersilang, mengikuti arah gerakan ikan yang terus berpindah. Pertarungan pun berlangsung seru, dengan tekanan yang harus tetap dijaga masing-masing. Oke. Hingga akhirnya saya berhasil lebih dulu menaklukkan ikan dan mendaratkannya ke atas perahu. Bang Wahyu yang duluan strike. Luar biasa. Saya yang duluan landed. Tos. Isi rondo hari ini. Luar biasa. Luar Ayo, Bang. biasa. Mantap. Kita ngangkat Gokil. kedua. Gokil. Ya, kita bikin double. Tak berselang lama, Wahyu pun menyusul dengan hasilnya. Sebuah momen double strike yang jarang terjadi dan menjadi salah satu pengalaman paling seru dalam perjalanan kali ini. Double strike GT Rondo hari ini, walaupun banyak yang ngocel, putus, macem-macem. Tapi yang landed juga Black GT. nggak bikin kecewa. Rondo hari ini, mantap, double strike tuh, lihat tuh. Tos dulu, Bang. Black GT, Black GT. Black GT sama GT sih. Luar biasa. Gokil. Gokil. Gacor. Angkat. Ikan ini dikenal memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa, sehingga mampu melakukan pertarungan dalam waktu lama. Ini
kita double strike. Walaupun banyak mocel hari ini, Ya. putus juga. Mocelnya banyak ya bang? Banyak. Nggak terhitung, Luar tapi biasa. GT-nya nih hari ini lagi ganas-ganas. Ganas. Pulau Rondo is back, strike back mania. Kalian harus cobain mancing di sini. Sama pemandu Sabang nih. Kami double strike. Tuh, lihat tuh. Mantap. Tes. Nih. Mancing mania strike back. Double Mantap. strike. Mantap. Mwah. Umpan popper yang kembali dimainkan Wahyu lagi-lagi mendapat perhatian dari predator di bawah. Strike! Bang Wahyu strike. Wow, mantap. Tuh. Wahyu langsung mengangkat jorannya dan kembali terlibat pertarungan seru. Oh, udah kena ke pinggang nih, udah kena ke pinggang. GT Pulau Rondo masih, mantap. Tarikannya terasa kuat, menandakan ikan yang didapat kali ini bukan ukuran biasa. Wahyu terus menjaga tekanan sambil berusaha mengendalikan pergerakan ikan. Dan tarikan menjadi ringan, pertanda buruk bagi para angler. Remaja, mama. Kan betul kan bilang kan? Ini lepas lagi, kalau lepas lagi dapat ya. Dapat ya, habis ini ya berarti ya. Ya. Wah, udah 3 kali nih Bang Wahyu strike, 3-3-nya gagal naik. Tapi nggak apa-apa, kita cari lagi Bang. Belum rezeki, ikannya masih rame nih. Mantap, mancing mania strike back. Mantap. Seiring berkurangnya sambaran di permukaan, kami pun kembali mengandalkan teknik jigging dan dasaran. Hasan yang masih bersemangat kembali menurunkan umpannya ke dalam air. Strike! Strike. Kali ini tarikannya tidak terlalu kuat, namun Hasan tetap fokus menggulung senarnya. Dengan gerakan yang mulai terbiasa, ia perlahan menaikkan ikan ke permukaan. Dan terlihat seekor kerapu merah berukuran table size berhasil diangkat. Wah, kan betul kan kerapu kan? Wih, warnanya cakep. Wah, itu ikannya. Di tengah serunya aktivitas memancing, suasana mendadak berubah. Yang tadinya tensi tinggi, sekarang lebih mencair. Apalagi saat Ulfa terlihat sibuk merapikan make up Marsha agar tetap tampil percaya diri di depan kamera. Kan makan dong, ayo. Aduh Marsha, kan kita lagi di syuting sama Mancing Mania. Masa iya sih nggak make up? Ini udah ya make up-nya. Udah dong, kita make upin ya dikit biar apa kali gitu. Ya, beginilah suasana kalau memancing bersama perempuan. Selalu ada cerita seru di luar urusan ikan. Memancing bukan hanya soal hasil, tapi juga kebersamaan. Saya masih kurang tuh, tambahin apa tuh bedaknya sama apa eyeshadow gitu misalnya. Pokoknya harus bikin mantannya Marsha yang udah ninggalin dia nikah menyesal. Oke. Udah cantik nih, udah bisa strike lagi. Setelah selesai dengan touch up-nya, Marsha pun kembali melanjutkan aktivitas memancing. Dan strike! Strike. Tanpa perlawanan yang berarti, Marsha pun dengan santai menggulung senarnya. Dan saat diangkat, terlihat seekor triggerfish jenis vampir berhasil naik. Marsha strike. Strike nih Marsha nih. Strike kan? Ada kan? Yang bener. Wow, ternyata ikan vampir. Ikan vampir nih lihat ya. Dia ada kayak vampir tuh. Ada taringnya 2, merah. Kalau kelihatan. Oh, tapi dia dekompresi jadi keluar ininya. Nah, ini kelihatan nih. Tapi mantap kan ikan sendiri pegang. Nah, ya. Mancing mania strike back. Mantap. Meski bukan ikan besar, namun momen ini tetap menjadi bagian dari keseruan hari ini. Kayak vampir. Ada taringnya
warnanya 2, merah. Kelihatan. Ya, namanya juga seru-seruan. Yang penting bisa menikmati momen menarik ikan. Mantap, Syah! Di saat yang lain sibuk dengan piranti masing-masing, Rian masih setia dengan teknik sederhananya. Strike! Rian pun dengan sigap menarik tali, merasakan langsung perlawanan dari ikan tanpa perantara joran. Tenaganya terasa lumayan besar, menandakan ikan yang didapat bukanlah ukuran kecil. Perlahan namun pasti, ikan pun berhasil didekatkan ke permukaan. Dan ternyata seekor kerapu sunu berukuran lumayan besar berhasil didapatkan. Hari sudah semakin sore, kami pun memutuskan untuk kembali ke Sabang. Namun karena Ulfa belum mendapatkan strike, kami pun mencoba pindah lokasi yang searah pulang. Kali ini kita menggunakan teknik trolling. Siapa tahu ada rezeki untuk Ulfa mendapatkan sambaran. Nah, ini kita sekarang lagi pindah spot. Tapi sambil pindah kita coba trolling. Ini Ulfa lagi nyoba trolling. Kita pakai umpan yang ditarik pakai kapal. Itu biasanya bisa dapetin ikan-ikan predator karang juga tuh. Kayak bluefin, trevally, barakuda. Kadang gini juga makan. Jadi mudah-mudahan nih Ulfa bisa dapat ikan yang lumayan besar. Kita gacor ya. Ini kita jalan di sepanjang pulau. Biasanya ikannya suka di pinggir dia. Mudah-mudahan ada ya. Semoga ada cintanya. Teknik trolling sendiri merupakan cara memancing dengan menarik umpan di belakang perahu yang sedang berjalan. Tujuannya untuk memancing perhatian ikan predator. Dan tak lama kemudian, sambaran pun terjadi. Ulfa langsung dikejutkan dengan tarikan yang sangat kuat, membuatnya harus berjuang menahan tekanan dari ikan. Dengan segala tenaga yang ada, ia berusaha menggulung senar, meski terlihat mulai kelelahan. Berat kali. Mantap tapi kan? Mantap. Lompat lagi. Ini ikan perdana ya. Dari raut wajahnya, terlihat Ulfa hampir putus asa karena menghadapi perlawanan ikan yang tak henti-hentinya. Semangat. Saya pun ikut membantu memegangi joran agar posisi lebih stabil. Pertarungan panjang ini pun akhirnya mulai menunjukkan hasil. Ikan perlahan berhasil didekatkan ke arah perahu, dan Ulfa berhasil menuntaskan pertarungannya. Jangan kayak gitu capek. Seekor giant trevally berhasil naik setelah perjuangan yang begitu menguras tenaga. Good job, Ulfa! Nah, ini nih ikannya Ulfa nih. Yang kedua. Yang pertama tadi habis mocel, yang kedua berhasil. Tapi ini kan giant trevally tetap. Ini Pak, kalau di memancing, ikan ini salah satu ikan yang dicari nih karena tenaganya yang luar biasa. Gimana tadi rasanya? Tarikannya kuat banget. Kuat kan? Tengok nih, sampai merah, tremor. Ini ikan pertama sampai seumur hidup. tremor. Sini, oke. Mancing mana strike back? Mantap! Sebagai penutup dari kegiatan memancing hari ini, kami pun menyempatkan diri untuk beristirahat di tepi pantai. Kali ini, saya bersama Ulfa akan mengolah hasil tangkapan menjadi hidangan khas Aceh. Seekor ikan kerapu pun kami pilih untuk dimasak menjadi tumis Aceh yang kaya akan rempah. Nah, sekarang waktunya kita masak ikan yang kita pancing tadi. Saya sama Ulfa memasak, namanya tumis Aceh. Salah satu masakan khas Aceh. Karena dia pakai bumbu yang khas juga nih. Apa namanya nih? Asam sunti. Ini dari belimbing bulu yang dikeringkan, dipakai garam ya? Ya. Ulfa yang nyiapin bumbu ya. Saya yang motong-motong ikannya. Mudah-mudahan rasanya enak. Kira-kira kita lihat nih, Ulfa pinter nggak masaknya? Jelas dong. Kan orang Aceh harus pintar masakan Aceh. Oke, kita coba ya. Awas kalau nggak enak. Pengaruh masakan ini tak lepas dari sejarah panjang Aceh sebagai daerah persinggahan para pedagang dari berbagai negara. Hal inilah yang membentuk karakter masakan Aceh yang kuat, berani, dan penuh cita rasa. Tumis Aceh sendiri biasanya menggunakan bumbu seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan rempah lainnya.
Perpaduan bumbu tersebut memberikan rasa gurih, pedas, dan aroma yang khas. Nah, ini kayaknya udah masak nih ya. Ini langsung kita siap-siap makan aja. Panggil yang lain juga ya. Kita makan rame-rame sekarang. Kita cobain nih ikan kerapu tumis Aceh. Jadi nggak sabar nih. Langsung kayak itu rasanya asam. Udah digarami. Waktunya kita makan sekarang. Ikan kerapu tumis Aceh. Ikan kerapu langsung dari Pulau Rondo nih. Jauh mancingnya. Selain lezat, rempah-rempah ini juga dikenal memiliki manfaat untuk kesehatan. Seperti membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tak heran jika masakan Aceh menjadi salah satu kuliner Indonesia yang memiliki karakter paling kuat dan mudah dikenali. Bumbunya tadi seperti yang saya bilang itu ada asam sunti sama daun apa tadi? Daun temuru. Nah, itu salah satu bumbu khas Aceh yang karena pakai bumbu itu jadi rasanya itu nggak bisa kita dapatin di tempat lain. Jadi saya pulang kampung nih cobain masakan yang kayak gini langsung kebayang memori masa kecil. Saya sering makan tumis Aceh. Jadi rasanya ya pasti mantap nih. Ya kan? Gimana yang lain? Mantap. Ya. Hasan gimana San? Rasanya? Tuh udah habis aja Hasan nih. Berarti enak ya? Oke. Mancing mana strike back? Mantap. Mantap.